Asik apa ini Pak? Kamu ini lagi panen booster. Panen booster. Booster sama yang untuk hama. Ini lagi yang untuk hama ini panennya. Nah, yang booster udah panen tadi. Yang booster mana Pak? Hah? Yang sudah dipanen mana? Ini udah fermentasi berapa lama ini Pak? Ini udah 3 minggu ini. Sudah 3 minggu ya? Ya, udah 3 minggu. Berarti ini kalau ditutup udah nggak ngegas Pak ya? Enggak, udah enggak. Udah aman Pak ya? Ya. Yang ini untuk hama ya. Iya ini tuh hama Pak ya? Hama tabu lampot. Ya. Di takarannya nanti ada di brosurnya ada. Pemakaiannya itu ya dicampur dengan air setengah tutup dengan 1 liter, baru nanti disemprotin. Tuh. Kalau ini yang bukan hama, kalau ini booster buah untuk tanaman buah tabu lampot ya. Pemakaiannya sama, setengah tutup ya, setengah tutup dicampur dengan 1 liter. Pemakaiannya disemprotin bisa di daun batang ya. Kemudian kalau sisa disiramkan di medianya bisa. Kemudian kalau yang ini Pak? Hah? Ini apa ini maksudnya? Oh, kalau ini media tanam 3 in 1. 3 in 1 ya, 3 in 1 itu maksudnya bisa untuk tanaman buah dalam pot, kemudian tanaman hias, anthurium, sekaligus untuk tanaman sayuran ya. Nah, ini dibuat juga kemarin di video yang kemarin kan udah ada ya. Ya. Itu kemudian masih ditambah dengan ini, masih ditambahi booster ini Pak ya? Ditambahi hama ya. Kemudian ininya juga pilihan medianya memang istimewa ya. Kemudian dicampur difermentasi selama 2 minggu ya, 2-3 minggu baru jadi masukin plastik ini. Jadi ya teman-teman yang tertarik dengan pembuatan media 3 in 1 ini bisa bikin sendiri ya. Gampang sekali, lihat aja video sebelumnya bagaimana cara membuat media super 3 in 1. Di video sebelum ini ada semuanya dikupas ya, tuntas ya. Ya, jadi nanti kemudian kalau sudah jadi bisa diplastiki seperti ini. Bisa dibagi-bagi, bisa dijual Pak ya. Bagi-bagi bisa untuk teman-teman ya. Ya, setiap hari ada aja yang pesan ya. Kalau cuma 5-10 ya kami bisa melayani ya. 5 botol sampai 10 botol, kemudian 5 pak sampai 10 pak itu bisa. Tapi kalau banyak ya kita nggak bisa. Mending teman-teman mending bisa bikin sendiri kan. Bikin sendiri kan gampang ya. Cuma memang perlu waktu Pak ya. Perlu waktu, butuh ketelatenan dan sebagainya. Kemudian kalau ini kan nggak perlu repot Pak ya. Repot. Tinggal campur begitu Pak ya. Karena satu pak ini 3 in 1 ini itu bisa untuk mupuk yang pot besar itu ya. Pot besar gitu untuk mewakili 2 bulan sekali satu ini itu udah bagus. Iya. Iya. Baik Pak, terima kasih atas infonya Pak ya. Kemudian teman-teman ada yang masih belum jelas Pak terkait alat pembuatan booster. Alat pembuatan booster. Minggu lalu kan sempat kita singgung itu Pak. Ya. Alatnya seperti apa? Dia tong, kemudian diberi penyangga, kemudian atasnya dikasih saringan. Bisa diulang lagi Pak supaya lebih jelas. Kemarin kan udah dilihat gitu bahwa di bawah keran ada saringannya, cuma mungkin nggak detail ya. Kurang detail karena dia kan bentuknya besar itu Pak. Nah ini ada ibu-ibu yang tinggal di komplek begitu Pak, yang pengen dia lebih praktis, ukurannya lebih kecil gitu Pak kalau ada. Atau dicontohkan Pak bagaimana cara buatnya begitu. Oke. Tapi nanti ya tunggu dulu ya. Iya nanti. Ini butuh disiapin dulu. Ya. Saya tunggu Pak. Keliling-keliling dulu ngelihat kunyit hitam atau apa dulu atau itu? Itu apa itu Pak? Itu bougainville 5 warna. Bougainville ya. Coba lihat itu. Boleh Pak ya. Bougainville 5 warna, stek ya. Stek. Nanti kalau sudah siap Pak, tolong dikabari Pak ya. Baik. Supaya kita bisa berbagi ke teman-teman. Oke, tapi saya ke sana dulu ya. Oke Pak. Nanti nyusul ya.
panjang-panjang. Satu pot ada 5 warna. Berarti nanti kalau sudah tumbuh cantik sekali nih. Bisa warna pink, Fanta misal, warna ungu, warna oranye, warna putih. Bagus ya. Nah, mumpung kita masih ada waktu, kita lihat koleksi kunyit hitam punya Pak Dewo. Katanya banyak banget yang pesan. Siapa tahu kita bisa dapat. Itu kalau masih kecil, dia tunasnya ini warnanya merah. Ya, ini banyak banget ini. Wow. Kita perlu koleksi ini karena ini masih langka, kemudian harganya cukup menjanjikan ya teman-teman. Kalau pengen kunyit hitam, nanti saya sertakan nomor Pak Dewo ya, supaya teman-teman bisa langsung berhubungan dengan Pak Dewo, misal untuk konsultasi ataupun pesan bibit. Monggo deh, silakan. Ini bagus-bagus bibitnya nih. Ini kunyit hitam begini original Pak ya? Original Pak ya? Itu ada sertifikatnya itu. Ada sertifikat Pak ya? Batangnya merah. KW-KWan ya banyak yang jual. Iya. Cuma kalau KW-KWan kan susah ya. Ini kalau teman-teman nanti ada yang minat, ada nomor yang bisa dihubungi Pak? Ada, bisa nanti tak kasih. Iya. Ini karena banyak yang nyari sepertinya Pak. Iya. Iya. Ini subur-subur Pak ya? Sudah siap Pak? Ya ini contohnya ini alat booster. Sini dekat sini. Ya. Nah caranya kan bikin lubangnya ya. Ini tadinya belum ada kerannya. Belikan keran di toko bangunan, terus ini dilobang. Setelah dilobang dilem. Ya ini masuk dilem untuk panen nanti. Nah dalamnya ini. Jadi ini ada saringan kawat ya. Saring kawat begini Pak. Nah, kemudian di bawahnya ini ada ini mika. Ya. Ini mikanya dibolong juga Pak ya? Mikanya dibolong. Nah, cara bolongnya pakai apa nih Pak? Oh, pakai apa alat apa aja bisa. Bur begitu Pak ya? Ya, dibolong. Tapi di bawah. Nah, ini kan kuat ini, enggak. Turunnya harus ngepres. Ya, harus ngepres. Jadi di atas keran itu ada mika ya. Yang diukur pas dengan bulatannya ini, jadi nggak bisa turun ini. Ya, kemudian baru dikasih kawat saringan nih. Nah, taruh di atasnya. Baru nanti buah-buahan, sayur, bahan-bahan untuk bikin booster masukkan sini. Situ, Pak, ya? Nah, kalau sudah masuk sini kan nanti kalau airnya hasil daripada fermentasi booster itu kan airnya di bawah. Sehingga ketika panen itu nggak butek ya, bening ya, kotoran maksudnya limbahnya nggak ikut serta, mengendap dia Pak ya. mengendap. Nah itu fungsinya saringan itu ya. Kemudian kalau alat booster yang sebesar ini ukuran berapa liter ini Pak? Ini kira-kira 15 ya, 20-an liter lah, 15 sampai 20 liter Pak ya. Kemudian setelah nanti bikin, kemudian ditutup ya, ditutup, ditaruh aja, dikasih tanggal panen berapa gitu, tanggal berapa panennya. Ini paling enggak 3 minggu udah bisa panen ya. Nah ini kan sebenarnya praktis cara bikinnya Pak ya, nggak begitu rumit ya, gampang. Nah, alatnya ember ini bisa dari tong, bisa dari ember apa saja, yang penting bisa dibuatkan saringan, apapun bisa, tidak harus sebatas warna-warni gini, tidak ya. Cuma kalau saya memberi contoh warna-warni kan supaya dia kelihatan bersih
menarik, sehingga kalau misalnya kita mau di area tanaman jadi semangat kita, ya. Tinggal panen, campur air, semprotin, siramkan gitu loh. Tapi kalau barangnya kotor nggak rapi, gitu ya, kotor nggak bersih kan kayaknya juga mengurangi semangat. Iya. Terutama kalau ibu-ibu suka yang kayak gini. Iya Pak ya. Ibu-ibu misalnya ibu-ibu bikin sendiri kelompok itu, saya sarankan milih yang warna-warni supaya menyemangati ya. Ada contohan lain Pak? Oh ada, yang lebih gede juga ada. Boleh kita lihat Pak? Ya sebentar ya. Ini Nah, yang saya maksud kau warna-warni menarik kan kayak gini. Ini ada oranye ya kan, sama ini merah, kemudian ini hijau ya. ini ukuran besar Pak ya? Ini ukuran besar. Misalnya panjenengan punya tanaman abu lampot banyak, kemudian tanaman hias banyak, kemudian tanaman sayur ada lampot banyak, ya bikinnya agak yang lebih besar ya, supaya hasilnya juga panennya bisa banyak. Untuk dalamnya sama ini Pak ya? Dalamnya sama. Sama aja Pak ya? Ya, dalamnya sama seperti ini. Ada streamin, ada mika, kemudian ada pengganjal. Ya, kalau ini ada pengganjalnya. Pengganjalnya bisa dibuat kotak gitu ya, seperti itu ya. Dilem bisa. Terus baru dikasih mika. Itu kan kayu Pak ya? Ya, kayu. Kalau yang minggu kemarin pipa Pak ya? Sama? Sama. Sama Pak ya? Nah, Iya, ini iya. mikanya kayak gini. Sudah Ya. dibolong-bolong Pak ya? Dibolong-bolong, kemudian baru nanti dikasih itu. Iya. Bagus sekali ini Pak. Inspiratif Pak. Ya. Coba lihat ini pengganjalnya, lihat dulu. Ini pengganjalnya seperti ini. Kayu Pak ya? Ya, untuk menyangga mika ini. Supaya mika ini nggak jatuh. Ya. Nah, baru ini sih. Nah, ini kuat dia nggak ini. Cuma nanti di saringannya ini harus pas. Kalau nggak pas nanti sebagian dia masuk sana. Ampasnya masuk kalau nggak pas ya? Jadi teman-teman petani Indonesia juga penghobi abu lampot, kemudian tanaman hias dan tanaman sayuran di dalam pot, bikin sendiri dengan cara alatnya bikin sendiri juga seandainya bisa, tidak harus tergantung bentuk tong, tidak harus tergantung bentuk wadahnya, yang penting fungsinya ya. Mau pakai drum apapun bentuknya bisa, yang penting ada saringannya sama ada kerannya ya. Itu yang penting. Kemudian supaya bisa dibagi ke komunitas ya. Nah, kalau bisa teman-teman diajak bikin ya kan, hasilnya nanti misalnya rombongan 5 orang bikin 1 tong, rombongan 5 orang, nah hasilnya diwadahi dibagi 5 orang, kan gitu enteng ya. Beli drumnya urunan misalnya gitu bisa. Terutama emak-emak ya, terutama emak-emak itu yang getol dengan tanaman hias sama tanaman sayuran tuh, ini kan bersih nih ya, bisa ditaruh di tenteng ya, ini kan bisa ditaruh ya, diangkat gampang ini kan. Nah, Kalau yang besar ini berapa liter nih Pak? ini kira-kira ya 30-an liter ya. 30 liter Pak ya? 30 liter hasilnya. Nah ini misal Pak, teman-teman nggak punya waktu untuk bikin sendiri misal. Ya. Nah ke Bapak boleh pesan? Oh, kalau pesan nggak bisa, hari ini pesan langsung dikirim nggak bisa. Oh nggak bisa langsung Karena gitu? kan saya nggak bisa nyetok ya, nggak bisa nyetok. Kalau cuma sehari ada 2 orang, 3 orang yang pesen, diusahakan bisa, tapi tetap pakai inden 2 sampai 3 hari. Gitu Pak ya? Jadi misalnya pesen nih, saya, Pak minta dibuatin alat ini. Kalau nggak kepepet banget nggak usah. Sebab misalnya ibu-ibu, emak-emak suruh bikinin suaminya kan bisa. Iya sebenarnya bisa Pak. Iya, kan cuma belanja di toko bangunan, bikin keran, ngelem dan sebagainya kan bisa. Untuk mengisi waktu di masa
Ya Tapi, seperti ya. ya kan, Pak ya. ya susah-susah dikit kan nggak Iya. apa-apa. Tapi kalau terpaksa harus pesan ke kita, Mm-mm. itu nggak bisa hari ini pesan, besok hari ini dikirim, nggak bisa. Mm-mm. Butuh waktu 1-2 hari untuk membikinkan karena saya nggak nyetok. Iya. Paling stok saya itu cuma 3-5 itu paling banyak. Ya. Karena pengalaman Pak, saya sempat tinggal di perumahan itu untuk cari tanah buat media nanam cabai aja sulit Pak. Ya, Tanah yang mau dikorek itu udah nggak ada. ya itu sulit karena nggak mau usaha, nggak mau ikhtiar, Iya. ya kan? Tapi kalau niat gitu, suruhan kan bisa. Cari tempat luar gitu Pak ya. Iya, Nah mungkin ibu-ibu di komplek-komplek juga mungkin sama kendalanya gitu loh Pak. iya. Kalau misal di tempat Bapak bisa pesen, kemudian bisa dilayani kan nggak ada salahnya Pak ya. Nah cuma gini kan, kalau pesen kalau di Jawa gitu masih mending. Mm-mm. Wilayah Jawa ya, Mm-mm. misalnya Jakarta, Surabaya, Malang gitu, masih mending biayanya pengirimannya terjangkau. Karena kalau kita ngirim kita pakai, kalau yang buru-buru kita pakai travel. Pakai travel itu berapa hari Pak Satu biasanya? hari. 1 hari Kalau sampai. dikirim besok sampai. Tapi Mm-mm. wilayah Jawa. Tapi kalau wilayah luas Jawa kan butuh waktu lama sampainya. Iya iya. Kemudian ongkirnya juga beda. Kalau wilayah Jawa lebih murah. Nah, Berat di ongkir jatuhnya kalau keluar Pulau Jawa Pak ya. bener. Kalau pesen tuh di ongkirnya lumayan. Iya. Ya. Tapi kalau bisa bikin sendiri, ya kenapa tidak, benar loh Mas. Iya. Ya. Saya hanya bisa nolong yang memang benar-benar kepepet banget ya saya baru bisa ini ya. Baik Pak. Tapi nggak bisa langsung kalau pesan kalau dikirim nggak bisa. Ya. Nanti saya minta nomor teleponnya Pak ya, Oke, supaya nanti oke. kalau ada teman-teman yang pengen atau konsultasi masalah alatnya apa saja, misal bahan-bahannya yang belum jelas, supaya bisa konsultasi ke Bapak langsung gitu Pak ya. Bisa. Mas. Nanti saya mohon izin untuk foto itu Pak. Boleh. Nanti akan saya share di grup-grup Oh iya. Facebook Ya, saya. Tapi ya itu tadi nggak bisa stok banyak. Buat inspirasi maksudnya Pak. Nggak apa-apa. Boleh. Boleh Pak ya. Sip. Mm. Maaf Mas Dewo, ini alat booster ini maksudnya gimana Mas? Apakah Booster. apa singkatan dari kalau dicoblos jadi muter atau gimana gitu? Maaf Mas, ini booster saya ingin tahu ini. Ini pertanyaan serius atau pertanyaan gimana? Serius kita jawab. Serius Mas, ini Hah? serius. Tapi Ya kan udah tahu nih booster ini maksudnya untuk apa itu nutrisi tanaman buah. Kok tadi apa booster dicoblos muter-muter. Nah itu kan itu mesti ya tadi malam Jumat lah itu. Wah wes kan. Ya. Nanti tak bilang loh nanti sama istrimu loh. jangan. Alat booster, alat untuk Saya tadi sempat ngelihat kunyit hitam itu Pak. Ada kunyit hitam, kemudian ada bunga bougainville yang sudah di stek itu Pak, yang sudah keluar tunasnya bagus itu. Nah, kelihatannya menarik itu Pak, karena kan satu pot beberapa warna. Ya. Kalau untuk kunyit hitam ini Pak, nah kunyit hitam ini banyak yang sedang cari Pak. Nah, kira-kira untuk Bapak ini berapa minggu lagi boleh dipesan itu? Jadi gini loh kunyit hitam itu memang langka. Mm-mm. Ya. Cuma kalau bisa fungsinya untuk apa itu harus jelas. Oh gitu Pak ya. Misalnya fungsinya untuk dikonsumsi sendiri atau untuk obat. Pertama, yang kedua untuk koleksi, Mm-mm. ya kan? Yang ketiga misalnya sebagai peluang bisnis. Nah itu bedakan itu. Oh begitu Pak ya. Ya. Oh, kalau untuk peluang bisnis kan harus tahu Pak bagaimana cara mengembangkannya. Medianya harus seperti apa kan gitu. Tidak sekedar hanya sebagai koleksi aja loh Mas. Supaya beli kunyit hitam tuh dari sisi kemanfaatannya itu jelas, ya kan? Karena kan ini nggak murah. Iya iya. Karena ini asli, yang beli dapat sertifikat, ya. Dan saya bertanggung jawab bahwa ini asli, gitu loh. Karena saya juga langsung dari Turki sana ini, Bibitnya ini Pak ya. bibitnya awal-awalnya itu. Itu kalau kunyit hitam, jadi tahu fungsinya. Mau dikembangkan nanti akhirnya dikonsumsi sendiri, atau beli sebagai koleksi kemudian nanti dikembangkan, belum ke arah misalnya bisnis. Tapi kalau untuk budidaya misalnya kemudian mau dikembangkan massa, harus tahu
bagaimana nanamnya supaya dia nggak mubazir gitu loh, beli nggak mubazir, harus ada manfaatnya. Harus ada tujuannya Pak ya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman ada yang mau memerlukan ya, kalau sekarang belum bisa ya, harus inden minimal 1 minggu. 1 minggu Pak ya. Minimal itu, karena kan dipilihin yang dia harus kuat untuk dikirim. Ya itu. Kemudian kalau di budidaya Pak, kunyit hitam ini sulit atau gampang? Daerah-daerahan ya. Kalau dia panas sekali gitu agak susah berkembang. Tapi kalau panas di bawah pohon gitu dia bisa. Oh gitu Pak ya. Ya, jadi memang dia nggak suka panas sekali, nggak suka. Kemudian medianya pakai media gembur ya. Nah, media gembur yang dia tidak keras ya. Misalnya pakai yang tadi super itu ya. Media tanam super itu Pak. Media tanam super itu cocok banget buat kunyit hitam karena dia kan gembur gembur sekali, dan dia kandungan nutrisinya kan udah banyak ya, sehingga langsung gemuk gitu. Kalau udah besar di dalam pot pembesaran, dia diganti pot yang lebih besar. Nah, nanti anaknya jadi banyak. Gitu. Baik Pak. Ya. Kira-kira ada pesan apa Pak untuk teman-teman petani di Indonesia Pak? Memang sekarang ini situasinya tidak mudah ya, terdampak COVID-19 ini. Apapun ya, kayaknya kita belum punya gambaran kapan mau berhenti nih COVID ini ya. Nah, untuk mengisi kesibukan ya, alangkah baiknya teman-teman petani Indonesia, kemudian pemula, ibu-ibu, emak-emak itu mulai memilih hobi apa yang akan mau dipilih menjadi komoditas tanaman yang bisa dikembangkan kemudian dijadikan wacana home industry. Jadi tidak sekedar senang tanaman tapi kemudian cuma begitu saja gitu kan, nggak ada kelanjutannya. Kalau bisa beli tanaman itu tujuannya bagaimana ini dikembangkan kemudian jadi akhirnya nanti bisa menjual. Nah, itu ada nilai plusnya. Kalau sekedar hobi saya kira ya kurang ini. Nah, harus tahu bagaimana bikin posternya, bagaimana bikin medianya dan sebagainya. Kan di YouTube kami itu kan, di YouTube sebelumnya kan udah banyak tuh bagaimana bikin poster, bagaimana bikin pestisida, bagaimana bikin media tanam super, kan lengkap itu. Nah, tinggal itu aja dibikin gitu ya. Jadi kalau nggak kepepet banget ya nggak usah beli ke kita, bener loh Mas. Ya tujuannya kan ini supaya dijadikan referensi buat pemula yang suka pertanian, tanaman hias maupun tanaman sayur maupun tanaman buah dalam pot. Karena kalau udah terjun ke tanaman itu menarik Mas. Nggak ada orang yang main tanaman itu rugi, itu nggak ada. Nggak ada rumusnya, karena itu dikembangkan bisa, dikembangbiakan bisa gitu loh Mas. Gitu. Tapi juga jangan terus terlalu komersial misalnya gitu kan. Nah, nanti belum beranak udah dipaksa beranak, dipotongi gitu kan, kasihan. Dipaksa gitu Pak ya. Dipaksa, misalnya kunyit hitam baru nongol dikit udah dipisahkan dari induknya. Maksudnya cuma ya biar dia pisah, biar dia banyak, ya jangan. Ya, harus benar-benar dia tunggu dulu, anaknya 10 dulu, baru nanti anak paling gede diambil. Yang kecil jangan ikut diambil dulu gitu loh Mas. Iya. Ya, Oke Pak. Terima kasih atas waktunya hari ini Pak ya. Ya. Kemudian ada satu lagi, kalau mau main tanaman bunga, bougainville itu kedepannya menjadi peluang bisnis yang lumayan. Jadi satu pot isinya 4-5 warna gitu. Ya, bougainville juga nanti yang udah tadi lihat toh. Iya. Ya, itu sudah besar-besar Pak ya. Baik Pak. Ya, gitu ya. Oke, semangat petani Indonesia, tetap semangat, tetap hati-hati. 3M. Apa 3M? Jaga jarak. Jaga jarak, terus pakai masker. Pakai masker, terus mangan. Oh, mangan. Oh, keliru itu. Apa itu Pak? Oh, mangan enak gitu loh katanya itu Pak. Itu. Ya pokoknya 3M itu dijalani ketat. Oh ya, 1 cuci tangan Pak. Nah, mencuci tangan. Iya, mencuci tangan. Ya, jangan mencicil tangan, jangan. Ya kira-kira itu ya, petani Indonesia kita harus sehat. Ya dalam usia berapapun kita harus sehat. Nah, kalau kita sehat, keluarga kita harus sehat juga, ya kan? Karena kalau nggak sehat, biaya perawatan untuk sehat itu nggak murah Mas. Apalagi udah kena COVID. Itu ya.
Monggo, silakan emak-emak, bapak-bapak, mas-mas, petani Indonesia, semangat. Jangan kendor.